Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang iman kepada kitab Allah. Selamat menyaksikan. Salam vokasi. Berbicara iman kepada kitab Allah, iman adalah sebuah keyakinan. Kitab adalah wahyu Allah yang dibukukan. Iman kepada kitab Allah artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi atau para rasul untuk disampaikan kepada umatnya. Tentunya sebagai pedoman hidup, sebagai petunjuk bagi umat manusia agar dapat, dengan tujuannya adalah agar dapat meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Kitab-kitab Allah adalah kumpulan wahyu-wahyu Allah yang mengandung petunjuk dan kebenaran. Ajarannya sesuai zamannya, kandungannya pun sesuai zamannya. Kalau Al-Quran berlaku sampai akhir zaman, maka kitab-kitab sebelum Al-Quran berbeda. Itu berlaku sesuai zamannya. Ketika Nabi dan Rasulnya sudah tidak ada, maka kitab itu sudah tidak berlaku lagi. Setiap mukmin wajib beriman kepada seluruh kitab-kitab Allah. Kita bisa lihat dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 285. Hubungan Al-Quran dengan kitab-kitab lainnya, pertama, Al-Quran menjadi saksi tentang kebenaran kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelumnya. Zabur, Injil, Taurat, semuanya ada, semuanya mesti kita imani bahwa itu ada. Dan memang jadi pedoman hidup pada zamannya. Kita bisa dilihat dalam Quran surat Al-Maidah, surat kelima ayat 48. Yang kedua, hubungan Al-Quran dengan kitab-kitab lainnya adalah Al-Quran menjawab dan menyelesaikan pendapat para penganut agama-agama sebelumnya. Kita bisa lihat dalam Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat 24. Dan yang ketiga, hubungan Al-Quran dengan kitab-kitab lainnya adalah Al-Quran mengoreksi kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah diubah manusia ingkar. Apakah kitab Injil, Zabur maupun Taurat. Ketika sudah banyak masalah, maka itu dikoreksi oleh Al-Quran. Kitab yang diterangkan Al-Quran, ada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril itu kepada para nabi sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ada kitab Zabur. Kita wajib iman bahwa kitab Zabur itu ada. Diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Berisi tentang doa-doa, pengajaran-pengajaran hikmah. Itu bisa kita lihat dalam Quran surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 55. Kitab yang kedua yang pernah Allah turunkan adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat berisi tentang petunjuk dan cahaya kebenaran. Itu pun bisa dilihat dalam Al-Quran, Quran surat Al-Maidah, surat kelima ayat 44. Dan yang ketiga adalah kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu berisi petunjuk dan penerangan. Itu bisa dilihat, bisa kita saksikan dalam Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat 46. Sedangkan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berisi ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi petunjuk dan bimbingan yang benar kepada manusia sepanjang masa. Kalaulah kitab-kitab sebelum Al-Quran hanya berlaku pada zamannya saja, ketika Nabi dan Rasulnya sudah wafat, maka kitab itu sudah tidak berlaku lagi. Maka berbeda dengan Al-Quran.
yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, walaupun Rasul telah tidak ada, sudah wafat, maka ajarannya, kitabnya, Al-Qurannya itu berlaku sampai hari kiamat datang. Al-Quran berisi petunjuk, berisi ajaran-ajaran Allah untuk memberikan petunjuk, bimbingan yang benar kepada manusia sepanjang masa. Kita bisa lihat dalam Quran surat Fusilat, surat ke-41, ayat 41 dan 42. Selain kitab-kitab yang telah disebutkan tadi, ada juga para nabi, para rasul yang diberi atau diberikan wahyu berupa sohifah atau suhuf-suhuf. Kalau suhuf itu lembaran, kalau sohifah itu lebih banyak. Misalnya Nabi Idris itu pernah diberi suhuf oleh Allah. Nabi Ibrahim pun, juga Nabi Musa. Suhuf-suhuf ini berisi perumpamaan-perumpamaan, ibarat-ibarat, dan juga suri toladan. Itu bisa dilihat dalam Quran surat Al-A'la, surat ke-87 ayat 18 sampai 19. Nah itu barangkali. Adapun kedudukan dan fungsi kitab Allah, pertama kedudukannya pertama sebagai pedoman manusia dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat dalam Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 172 dan surat Az-Zuriyat surat ke-51 ayat ke-56. Selain yang pertama ada yang kedua, bahwa kedudukan Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia hubungan diri sendiri. Bisa dilihat dalam Quran surat Az-Zariyat surat ke-51 ayat 21. Yang ketiga, kedudukannya sebagai pedoman hidup manusia, hubungan sesama manusia. Bisa dilihat dalam Quran surat Az-Zukhruf surat ke-43, surat ke-32 dan surat As-Saba atau surat Saba surat ke-34 ayat 28. Dan yang terakhir, kedudukannya adalah sebagai pedoman hidup manusia, hubungan dengan alam dan lingkungannya. Ini bisa dilihat dalam Quran surat Luqman surat ke-31 ayat 20. Nah itu barangkali kedudukan Al-Quran. Baik, sekarang kita berbicara tentang fungsi kitab-kitab Allah. Fungsi kitab-kitab Allah yang 4 itu yang telah saya sebutkan, ada Zabur, Injil, Taurat, dan Al-Quran. Pertama, sebagai pedoman dalam kehidupan pribadi. Kita bisa lihat dalam Quran surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5. Dan juga Quran surat ke-55 Ar-Rahman ayat 19 sampai 20. Yang kedua, fungsi kitab Allah adalah sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, fungsi kitab-kitab Allah adalah sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbicara beriman kepada Al-Quran, dalam surat Al-Isra ayat 9 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna sholihat anna lahum ajran kabir. Sesungguhnya Quran ini adalah petunjuk yang lebih lurus, yang memberikan kabar gembira al-mu'minina kepada orang-orang mukmin. Orang mukmin yang mana? Alladzina ya'maluna sholihat, orang-orang mukmin yang mengamalkan atau berbuat amal soleh. Annalahum ajran kabiro, dan sesungguhnya bagi mereka pahala yang besar. Itu diantara fungsi Al-Quran. Lalu pertanyaannya, apa itu Al-Quran? Para ulama memberikan definisi, Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW
melalui malaikat Jibril, ketika membacanya bernilai ibadah, diturunkan secara mutawatir, dikumpulkan, dibukukan dalam mushaf, diawali surat Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas. Ayat Al-Quran ketika Rasulullah mulai berakhir jatah usianya, dakwahnya, maka turun ayat terakhir. Menurut Imam As-Suyuti, ayat yang diturunkan terakhir kali atau turun 9 hari sebelum Rasul wafat, yakni surat Al-Maidah ayat ke-5. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu dan aku telah sempurnakan pula atas kalian nikmatku dan aku ridho untuk kalian Islam sebagai agama kalian. Maka ketika kita berbicara kitab, otomatis berbicara agama. Maka untuk zaman hari ini, agama yang Allah ridhoi hanyalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Lalu ketika berbicara tentang kedudukan Al-Quran, bagaimana kedudukan Al-Quran? Al-Quran dilihat dari sisi kedudukan, Al-Quran sebagai wahyu Allah yang terjamin keasliannya. Al-Quran terjamin keasliannya, keotentikannya. Yang kedua, Al-Quran adalah mukjizat Rasulullah terbesar. Di antara mukjizat-mukjizat Rasulullah yang terbesar adalah Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran berlaku sepanjang zaman sampai datang hari kiamat. Yang ketiga, Al-Quran sebagai pedoman hidup. Karena ketika kita meninggalkan Al-Quran, maka tunggulah kehancurannya. Dan yang keempat, Al-Quran sebagai korektor, mengoreksi, dan juga penyempurna. Penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Mengkoreksi kitab-kitab sebelumnya yang telah bercampur baur dengan pikiran-pikiran manusia. Maka Al-Quran mengkoreksi itu semua. Itu diantara kedudukan Al-Quran. Lalu apa isi kandungan Al-Quran? Apa saja yang ada di dalam Al-Quran? Secara garis besar, Al-Quran berisi tentang akidah, yakni keimanan. Yang kedua, tentang ibadah, tata cara ibadah secara global, secara garis besar. Yang kedua berisi akhlak. Yang berikutnya tentang muamalah, tentang bagaimana hidup di masyarakat, hubungan antara manusia dengan manusia. Lalu berikutnya isi kandungan Al-Quran pun berisi tentang syariah, juga berisi tentang tarikh ataupun sejarah masa orang-orang masa lalu. Dan berikutnya berisi tentang tazkiroh, peringatan-peringatan. Maka orang-orang yang sering membaca Al-Quran, maka lama-kelamaan hatinya akan melunak. Yang berikutnya, isi kandungan Al-Quran adalah berisi dasar-dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Banyak orang yang ketika benci kepada Al-Quran, tapi dia mencari kelemahan-kelemahan Al-Quran tetapi dibaca dengan kemujizatannya, justru dia berbalik arah mengimani Al-Quran. Itu diantara isi kandungan Al-Quran. Demikianlah materi yang Bapak sampaikan, walaupun hanya poin-poin intinya saja, mudah-mudahan kita dapat mengamalkan dan bermanfaat untuk kita semua. Selamat belajar di rumah dan sampai jumpa di pembahasan materi selanjutnya. Salam vokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.